Bersiap. Sebelum kita belajar, kita berdoa sama-sama. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, hari ini hadir semua anak sekalian. Ada yang sakit? Siapa? Iya ya, dia Nur Afiansyah ya. Sakit apa? Tanya. Ya, semoga saya doakan ya, semoga lekas sembuh sehingga besok dan seterusnya bisa kembali belajar dengan teman-teman ya, seperti kala. Kelas 12 harus menjaga kondisi supaya satu bisa menyelesaikan KBM karena di semester genap nanti akan segera memasuki persiapan praktek ujian akhir ya namanya kelas 12. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pelajaran hari ini, yaitu materinya adalah kerja keras ya. Ini materinya kerja keras dan tanggung jawab ya. Mudah-mudahan anak sekalian, anak kelas 12 sudah banyak dididik, dilatih dari kelas 10 sehingga sudah memiliki banyak keahlian sehingga nanti bisa mengamalkan ilmunya, tidak ada yang nganggur ya, bisa mengamalkan sehingga memiliki semangat untuk bekerja keras ya. Baik, sebelum mulai perlu saya sampaikan kompetensi dasarnya yang akan dipelajari, yaitu meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras. Yang kedua, berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Punya perilaku, punya etika ya, artinya jangan malas, sudah terdidik. Yang ketiga, nanti bisa mengevaluasi perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Nah, sampailah lulusan dari SMK 39 ini jadi pengangguran. Yang keempat, menyajikan perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti kalian ilmunya. Tujuannya yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras. Yang kedua, mengamalkan bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras, mengamalkan potensinya, ilmunya. Setelah diamalkan, dihayati. Dihayati berarti dipahami, dinikmati. Terus berikutnya membiasakan supaya terbiasa. Ya. Setelah membiasakan akan tahu dalil-dalilnya tentang kerja keras. Mengaitkan contoh perilaku kerja keras, jadi tahu orang yang bekerja keras dengan orang yang malas juga akan tahu. Dan banyak lagi ya. Mungkin itu yang paling tidak tujuan yang ingin dicapai. Anak sekalian, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Silakan. Mengaitkan materi minggu lalu, pada Quran surat Ali Imran ayat 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat petik, bukan hanya semata dijadikan, tapi setiap saat tampak hidup semua bergerak menurut orbitnya. Bergantinya malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Quran surah Ali Imran ayat 191 memberikan penjelasan bahwa pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang yang berakal selalu menggunakan pikirannya, ia selalu mengingat Allah, berzikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk atau berbaring. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, masih Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi hambanya.
kalau mau menggunakan akal sehatnya, segala peristiwa yang terjadi semuanya memiliki manfaat dan hikmah. Oke, terima kasih. Ya, jadi Allah menciptakan langit ternyata tingkat-tingkat dan menciptakan makhluk yang kadang menurut kita ada yang kelihatannya tidak membawa manfaat ya, tapi ternyata membawa manfaat yang besar. Oke, terima kasih Mas Zidan yang sudah menghubungkan materi minggu lalu. Mudah-mudahan semuanya juga masih ingat. Selanjutnya, karena kalian anak yang hebat, supaya selalu menambah hasanah, menambah ilmu, ya tidak lupa untuk materi kali ini, yaitu materi bekerja keras dan tanggung jawab, ya tetap juga perbanyak literasi ya, harus membaca, baik membaca buku paket maupun modul-modul yang lain, termasuk yang ada di dalam Google mungkin atau di yang lain-lain ya, banyak ya, karena sumber ini tidak cuma dari buku paket saja. Yang jelas ilmu ini sangat luas, baik juga di dalam Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Baik, sekalian, sebelum diskusi, Pak Guru mau bagikan lembar kerja dulu ya. Jadi supaya nanti dalam diskusi bisa dicatat apa yang dihasilkan oleh kalian. Saya akan tayangkan, barangkali selain membuat motivasi juga untuk diamati. Ini pertama saya akan putarkan video singkat ya. Kenapa sih kita harus kerja keras? Kenapa sih kita harus kerja luar biasa? Kenapa sih kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita saat mengerjakan apapun? Teman kantor saya yang kerja asal-asalan digaji sama kok. Orang yang malas-malasan juga sama-sama dapat promosi. Masalahnya, pekerjaan saya tidak menantang. Semua orang bisa melakukannya. Maksud saya akan melakukan pekerjaan dengan baik, tapi tidak akan lebih dari itu. Dengan kerja biasa saja, atasan saya sudah senang kok, dan saya digaji sangat besar. Ada 4 alasan kenapa Anda harus kerja luar biasa dan melakukan yang terbaik tanpa melihat seberapa besar Anda dibayar. Sekalian, tadi sudah memperhatikan, mengamati tayangan video ya, bagaimana kerja keras. Selanjutnya kalian amati gambar berikut ini ya, yang dengan mengamati gambar ini kalian saya harapkan bisa mengidentifikasi kerja keras, bisa menghubungkan mana kerja keras, mana kerja cerdas, terus apa manfaatnya kerja, yang terakhir membuat kesimpulan. Karena apa sih tadi di video sudah dijelaskan manfaatnya kerja, gitu kan? Jadi semoga kalian bisa mendiskusikan dengan baik, dengan nantinya motivasi menjadi orang yang giat untuk bekerja. Silakan sekarang untuk membuat kelompok diskusi. Anak sekalian sudah selesai diskusinya? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya berarti kalian untuk mempresentasikan. Mau dari kelompok mana dulu nih yang presentasi? Kelompok 1 sudah siap? Ya, Pak. Nah, silakan. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Oleh Harudin. Silakan Harudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ajaran Islam tentang kerja keras. Pengertian kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Selanjutnya kelompok 2 yang diwakili oleh Fikri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sekedar untuk kamu cara membiasakan diri untuk
tadi sudah mempresentasikan ya. Jadi bahwa dengan diskusi tadi kita supaya bekerja keras ya, bekerja keras melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran dijelaskan surat Ar-Ra'd ya ayat 11, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu umat ya, kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Artinya apa? Bahwa Allah memang sudah jamin rezeki kita, bahan kehidupan kita gitu ya. Tapi kalau kita tidak mau menjemputnya, ya tidak akan sampai. Contoh sederhana, kalian sudah beli nasi, sudah di depan kita, tapi kita tidak maksimal dalam menjemputnya, cuma bilang lapar. Nyampe kali itu nasi ke perut kita. Itu contoh, padahal secara logika sudah rezeki kita, tapi kalau belum maksimal, belum jadi rezeki kita. Apalagi yang belum terlihat. Maka di sini penting sekali kerja praktik ya, bahwa tanggung jawab terhadap Allah ini yang harus mengiringi, harus selalu berdampingan. Kita tidak boleh ketika kegiatan apapun tidak dihubungkan dengan agama, itu salah. Pasti semua kegiatan ada hubungannya dengan agama, yaitu tidak pernah boleh meninggalkan ibadah. Ini penting, sholat jangan pernah tinggalkan. Apalagi kalian sudah kelas 12, sudah sangat perlu dekat dengan Allah supaya dimudahkan, sampai selalu diberikan kesehatan, sampai akhirnya nanti ujian tidak ada kendala. Ya, ini ya, maka mohon berdekat terbanyak ibadah kepada Allah dengan sholat. Ya, selain sholat yang fardu, sholat wajib, tambahkan dengan sholat khususnya. Oke, teman sekalian, demikian ya diskusi kita hari ini, dan semoga tadi pembuatan dari saya bisa diterima, bisa diserap. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan. Alfianda yang mau menyimpulkan, silakan. Kesimpulan, kerja keras adalah melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah sedang sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berbuatnya. Surat Senat ayat 1 ayat 11. Allah akan mengubah keadaan manakala kita mau menanggalkan hawa nafsu dalam diri kita, bukan sekedar kemauan untuk berubah saja. Jauh daripada itu, kita mengubah sampai tahap yang tidak bisa dijangkau secara kasat mata ke dalam berdasar hati, yaitu mengalahkan hawa nafsu. Dengan kerja keras akan bisa mengubah keadaan, misalnya dari miskin jadi kecukupan, dari tidak punya uang jadi punya, sehingga bisa beli yang dibutuhkan dan lain-lain. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia tentang tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini yang sudah kita pelajari. Selanjutnya saya coba kalian masih ingat apa tidak? Ya, sedikit saya berikan evaluasi apa yang Anda akan lakukan setelah memiliki keahlian pada kompetensi di TPSN ini, setelah nanti kalian menyelesaikan materi-materi di sekolah ini ya. Sudah punya kalian, nanti kalian sudah dididik nih. Contohnya sekarang materinya bekerja keras gitu kan. Siapa yang mau coba jawab? Mau ngapain? Ya, silakan. Nanti setelah lulus sebenarnya ngapain? Saya setelah lulus ini dalam tidak ilmu itu Ya. dalam ilmu itu kita bisa mengedukasi pelajari dari sekolah, yang kedua bisa menggunakan untuk bekerja di perusahaan, dan yang ketiga melanjutkan studi. Yang lebih tinggi ya, kuliah ya. Oke, terima kasih Sulaiman. Ada lagi? Ya, silakan Sulaiman. Terima kasih. Silakan kamu menambahkan. Mau ngapain? Kalian harus sudah punya bukan cuma cita-cita, tapi sudah punya planning ya dari sekarang. Ada lagi?
lain. Kalian kalau kerja sama orang lain rugi. Kalian sudah jadi hebat-hebat. Karena saya dapat informasi juga dari wali kelas kalian, ada teman kalian yang kalau itu sebenarnya dibilang susah, ya susah, tapi ternyata dia tidak mau menampakkan kesusahannya. Ya, justru dia menampakkan keilmuannya, keahliannya. Setelah pulang sekolah, ternyata di rumah dia ada yang buka bengkel. Ada kalian yang tahu kalau temannya ada yang sudah punya bengkel? Tahu ya. Nah, itu jadi contoh ya bahwa pulang sekolah buka bengkel. Dan temannya pertama begini, kemudian informasi kata temannya lagi. Nah, nanti setelah selesai itu bisa dikembangkan, bisa kerjasama, gitu kan? Itu ya. Jadi jangan dilihat susahnya. Kalau tuh misalnya di sekolah karena sudah bekerja keras di rumah, ngantuk, capek, terbuka aja sama guru di sini ya. Kalau itu sudah ngobrol sama saya tahu bahwa saya akan kumpang itu ya. Jadi anak yang demikian perlu di-support, perlu didorong supaya maju ya. Setelah ini punya syukur-syukur punya bengkel yang besar. Amin. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.